Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahmatullah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya serta kesehatan wa afiah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kemudian sambil menunggu waktu isya kita mengkaji Asmaul Husna yang dengan kajian tersebut mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada Asmaul Husna sampai pada Al-Baqi. Al-Baqi diterjemahkan dengan yang maha kekal. Kalau secara kebahasaan kata al-baqi dari ba, qaf, ya ini mempunyai arti secara kebahasaan berkesinambungan. Jadi berkesinambungan itu artinya ya karena bersambung terus menerus tidak pernah putus, maka timbul istilah kekal. Padahal itu memang bersambung terus-menerus, ibarat yang kalau kita melihat sungai, air sungai yang kita lihat itu kayak tiap harinya itu saja. Padahal air sungai itu sudah berganti berpuluh sampai beratus tahun mungkin seperti itu. Jadi mengalir. Jadi mengalir itu karena wujudnya tidak berubah tadilah menjadi makna kekal di sana. Imam Al-Ghazali memaknai al-baqi ini adalah dia yang wujudnya berkesinambungan ke depan tanpa akhir. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Jadi wujudnya berkesinambungan ke depan tanpa akhir. Cuma kalau kita pakai kata wujud di sini, ini sering wujud itu kita pahami dengan kelihatan. Nah, ini yang keliru kadang. Jadi wujud itu sering dianggap kelihatan sehingga melibatkan indera mata kita. Padahal yang namanya wujud ini waktu ini hilal sudah ada tapi belum wujud. Sudah wujud tapi tidak kelihatan gitu loh, terbalik gitu ya. Jadi hilal itu sudah wujud, cuma ada ndak hilal yang ndak kelihatan? Bisa karena tertutup mendung ataupun yang lain. Tapi nyatanya sudah ada, maka wujud itu artinya ada. Jadi jangan kita pahami wujud itu ada ini harus tampak. Kita kalau harus tampak, maka yang namanya indera mata kita ini sangat-sangat terbatas. Sampai indera matanya Nabi Musa juga terbatas. Maka sewaktu Nabi Musa di Gunung Tursina bermunajat, beliau memohon kepada Allah untuk apa? Untuk Allah menampakkan wujudnya. Jadi keberadaan Allah secara wujudnya. Apa kata Allah?
Ya kalau kamu melihat gunung di sana masih utuh, maka kamu bisa melihat aku. Begitu Musa noleh terhadap melihat gunung tadi, ternyata gunung itu hancur lebur berkeping-keping. Sehingga Musa langsung pingsan dan taubat, enggak ingin lagi untuk melihat Allah. Kenapa? Gunung sebesar itu pun Allah menampakkan pada gunung. Mufassirin mengatakan bukan Allah, masih nurullah, masih nurnya, belum Allah. Itu saja hancur. Kalau Musa kira-kira jadi apa itu? Nah inilah maka kenapa Allah tidak menampakkan terhadap makhluknya saja. Kita ini kadang tidak mampu melihat makhluk Allah. Tidak usah Allah lah, makhluk Allah saja. Siapa makhluk Allah yang kita tidak mampu melihat? Yang namanya matahari. Matahari itu makhluk Allah. Coba kira-kira jam 11 awan, gak ono mendung, ndak pakai kacamata tukang las, kira-kira mampu ndak melihat matahari tadi? Nggak lama-lama, setengah jam saja. Kira-kira gimana coba? Itu baru melihat makhluknya, belum yang menciptakannya. Jadi ini wujud ini jangan kita pahami wujud itu tampak kemudian ketok. Nah, ini padahal yang namanya tidak kelihatan atau ghaib ini justru semakin hebat. Dengan masalah ghaib itu semakin hebat. Contoh kalau ghaib itu semakin hebat, misalnya kalau setiap HP itu ada kabelnya, HP sak dunia ada kabelnya. Kabelnya itu sepanjang kepada satelit yang dituju. Kira-kira langit itu kira-kira gimana itu? Kira-kira pesawat terbang itu kira-kira gimana coba? Itu seandainya kita mau yang serba wujud. Nah, ternyata konsep HP sekarang itu sudah goib gitu. Nir kabel itu artinya sudah goib. Sampai uang pun sekarang ada uang goib gitu. Bapak Ibu mau liwat jalan tol bayar tunai kira-kira mau apa enggak? Harus pakai uang goib itu yang namanya itu uang goib. Jadi ternyata dengan goibnya tadi justru semakin hebat, sehingga kita bisa mendengarkan suara di luar itu tanpa kabel. Bahkan beberapa waktu yang lalu seorang antariksawan mendengarkan suara ketukan di dalam pesawatnya tadi. Ternyata ketukan itu apa? Bintang At-Tariq. Ternyata At-Tariq tadi apa? Betul kata Allah, At-Tariq itu artinya mengetuk. Itu At-Tariq. Nah, ternyata bintang itu memang bunyi tok 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 tok. Itu terdengar oleh seorang astronot mendengar bintang tersebut. Nah, konon dinamakan bintang pulsar, tapi kalau menurut Allah bintang Tariq. Nah, inilah. Jadi ternyata itu tidak pakai kabel itu. Umpama pakai kabel kira-kira gimana mendengarnya itu. Nah, inilah maka semakin nir kabel dan lain sebagainya, kabelnya gaib semua itu justru semakin hebat. Sehingga sekarang telepon rumah itu sudah jadul. Karena apa? Kabel itu yang teleler gak karu-karuan, sehingga kadang-kadang merusak pemandangan, juga kadang-kadang merusak kalau ada kendaraan tinggi mau lewat. Hadirin rahimakumullah, itu yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Dia yang wujudnya berkesinambungan ke depan tanpa akhir. Itulah Allah. Sehingga dari kata berkesinambungan ke depan tanpa akhir tadi menjadikan arti di dalam bahasa kita Allah yang maha kekal. Memang di dalam Al-Quran tidak ada Allah Al-Baqi, tidak ada. Cuma di dalam Al-Quran
Allah berfirman tentang wujud Allah tadi dengan apa firman-Nya? Kullu man 'alaiha fan. Ini dalam surat Ar-Rahman yang sering disetel sebelum azan itu sering. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang di bumi pasti akan fana. Fana itu artinya hancur, habis, selesai. Sehingga dari kullu man 'alaiha fan apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa inilah dari kata-kata al-baqi. Sehingga kalau semua alam semesta itu akan hancur, tinggal Allah saja yang tetap pada wujudnya. Demikian ya. Sehingga Allah yang maha kekal tadi, maka kekekalan Allah itu sama sekali tidak bisa kita membedahnya dengan akal. Jadi kenapa Allah yang kekal tidak bisa membedahkan dengan akal? Sebagaimana firman Allah, kulla yaumin huwa fi sa'nin. Itu juga surat An. Bahwa Allah itu setiap waktu sibuk. Sibuknya Allah itu kira-kira gimana coba? Bayangkan, kira-kira yang di Indonesia ini yang lahir berapa? Yang mati berapa? Di Amerika sana berapa? Kira-kira sibuk apa sibuk? Kira-kira kalau manusia bisa apa enggak? Coba. Di sana lahir, di sana mati, kemudian segala aktivitas manusia Allah mengetahuinya. Itu kira-kira kalau akal manusia nyampe apa enggak nyampe? Enggak nyampe. Nah, karena enggak nyampainya itulah maka pendekatan kita dengan iman. Kalau pendekatannya dengan akal, kalau pendekatan dengan akal manusia sering menjadi apa? Linglung kalau hanya mengandalkan akal. Sebagaimana contoh kalau hanya mengandalkan akal, wudu itu boleh pakai sepatu. Yang namanya sepatu itu tumit tertutup, ya kayak sepatunya TNI yang panjang. Itu boleh wudu pakai sepatu. Nah, pada tahapan mencuci kaki itu ternyata tidak membasuh sepatu, juga tidak nyepot sepatu, tapi cukup tangan dicelupkan dalam air, diusapkan atasnya sepatu. Kira-kira akal mana yang bisa ngakali tetap bisa ngoncei ini? Karena apa? Yang diusap sepatu atasnya, yang kotor atas atau bawah kira-kira? Yang kotor kan bawah. Kenapa yang diusap atas? Kalau pendekatan akal pasti orang itu gini. Gini gimana? Pasti gak waras kalau pendekatannya akal. Inilah maka hal yang bersangkutan dengan yang gaib itu pendekatannya iman. Ma ghaba 'anil khasah wa 'ilmil insan fa huwa ghaib. Apa yang tidak bisa kita indra dan ilmu manusia enggak nyampe kepadanya, maka itulah yang namanya gaib. Jadi kalau ini listrik itu meskipun tidak kelihatan tapi tidak gaib. Tapi kalau Allah tidak kelihatan dan tidak ada perasaan bagi kita, nah disinilah bedanya. Malaikat tidak terasa bahwa kiri kanan kita ada malaikat, ini kita terasa apa enggak? Tidak terasa. Seandainya terasa pasti tidak mau berbuat maksiat kan gitu kan. Ada malaikat pencatat kiri dan kanan. Seandainya kelihatan gitu kita nggak akan berani.
Maka karena tidak kelihatan tadilah, maka ada kadang perbuatan-perbuatan itu sampai tidak terkontrol. Hadirin rahimakumullah, itulah yang Allah Maha Kekal tadi. Jadi alam semesta akan hancur, hanya Allah yang tinggal. Sehingga kekekalan inilah yang harus menjadi kita sebagai makhluknya, hambanya. Kira-kira Bapak Ibu kekal dan kuat itu kalau Bapak Ibu bersandar, kira-kira milih sandaran yang kuat atau sandaran yang rapuh? Kira-kira kalau senden itu pilih sendenan yang kuat apa yang rapuh? Ada yang burine kali, kira-kira. Ada yang burine jurang gitu. Kira-kira milih sendennya mana? Pasti yang kuat dan kekal. Oleh karena itu, manakala kita selalu bersandar kepada yang Maha Kekal, fa insya Allah kita akan juga kekal. Kekalnya pengen kekal enak apa kekal yang tidak enak? Ada kekal yang enak, ada kekal yang tidak enak. Jannatun Na'im, surga yang nikmatnya itu tidak pernah berputus, selalu berkesinambungan, sehingga di surga tidak pernah mati lagi. Kemudian sama juga di neraka, khalidina fiha abada. Kira-kira milih mana itu? Jadi milih mana untuk kita menuju ke sana? Sandaran yang maha kekal atau sandaran yang maha rapuh? Kalau sandarannya yang maha rapuh, ya kita ini berbuat sesuatu karena manusia, mengamalkan sesuatu karena pemimpin, mengamalkan sesuatu karena ketua, atau mengamalkan sesuatu karena morotuwo, gitu. Bisa jadi seperti itu. Itu kira-kira sandarannya kekal apa rapuh seperti itu. Lah kalau amalan kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Maha Kekal, maka kira-kira akan menjadi kekal apa enggak? Maka di dalam Baqiyatus Sholihat, Baqiyatus Sholihat artinya apa? Amalan yang akan kekal tetap berkesinambungan, amal soleh yang bersandar kepada Allah. Sehingga arti bersandar pada Allah itu selalu amalan kita ini kita niatkan karena, secara bahasa gampangnya, niatnya harus selalu karena Allah. Kalau sudah karena yang selain Allah, ya sandarannya kadang sandaran sekedar karena dunia. Nah, kalau sandaran karena dunia, kira-kira dunia itu kekal apa rapuh? Maka kalau kita selalu bersandar kepada Allah, maka akan menjadilah fa insyaallah Allah yang maha kekal tadi akan mengekalkan apa yang menjadi amalan kita. Oleh karena itu hadirin rahmatullah, Rasulullah bersabda, mali mali mali, hartaku hartaku hartaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, hartamu yang hartamu adalah hartamu yang betul-betul milik kamu. Hartamu yang betul-betul milik kamu, ma'akalta fa'afnaita. Apa yang kamu makan, setelah dimakan habis apa enggak? Afna itu habis. Itu yang namanya hartamu, itu yang kamu makan kemudian habis. Malabista fa'ablaita. Apa yang kamu pakai, kalau dipakai 5 tahun terus menerus, kira-kira gimana?
fa'ablaita. Kalau yang namanya dipakai lama-lama menjadi rusak. Itu aja. Mungkin bapak ibu punya 5 kodi pakaian. Kira-kira 5 kodi itu dipakai semua apa enggak? Apa cukup 1 saja? Itulah, maka malabista fa'ablaita. Inilah yang sesungguhnya hartamu, ma'anfakta fa'amdoita. Apa yang kamu infakkan, apa yang kamu sedekahkan, itulah yang akan mengikutimu, kekal mengikuti. Lah yang kita simpen, apa pasti milik kita? Kalau yang kita simpan sawah ladang ataupun deposito, kemudian kita mati, maka harta itu berpindah ke pemilikan apa enggak? Harta itu pindah kepada ahli waris. Cuma kalau matinya itu, misalnya habis mengambil uang ke bank 500 juta, bawa koper, nyabrang jalan, kemudian ketabrak motor, orangnya mati, kopernya pecah, uang bertebaran di jalan, kira-kira milik siapa itu? Jadi milikmu apa bukan? Nah, inilah, maka yang milikmu sesungguhnya adalah apa yang kamu sedekahkan, apa yang kamu infakkan, itulah fa'amdoita. Yang kita makan habis itu milikmu, yang kita pakai itu milikmu, yang kita simpen belum tentu milik kita. Kalau yang simpen karena bakhil, disimpan karena bakhil, peribahasa Arab mengatakan orang bakhil itu orang yang paling loman. Tahu loman ya Bapak Ibu bahasa. Kenapa orang bakhil kok paling loman? Nek diminta sedikit ndak boleh, ndak dikasih. Nek sudah mati dikekno kabeh gitu. Ya enggak, kalau sudah mati dikekno kabeh apa enggak? Tapi kalau diminta sedikit boleh apa enggak orang bakhil? Dia punya 1 miliar, sampai minta 1 juta, kira-kira dikekno apa enggak? Orang bakhil enggak dikasih. Nek dia sudah mati, kira-kira apa? Nyoh. Itu peribahasa Arab menyindir orang bakhil. Karena apa? Orang bakhil itu sejatinya orang yang paling loman. Kenapa? Nek dijaluk titik gak oleh. Tapi engkau dikekno kabeh, kapan nek wis mati gitu. Itu kira-kira kalimat sindiran apa kalian pujian itu? Hadirin rahimahullah. Itulah kalau kita bersandar infak kita, sedekah kita lillah karena Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal. Janganlah kamu mengungkit-ungkit sedekahmu yang menjadikan batalnya sedekahmu. La tubtilu, jangan membatalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit. Apa mengungkit-ungkit kalau bahasa Jawa nih? Kalau di desa saya itu ngundrat-undrat, itu di desa saya seperti itu. Karena apa? Ya itu akan hilang, musnah. Oleh karena itu hati-hati. Kalau kita nyumbang infak besar banyak, itu godaannya besar. Misalnya saya nyumbang masjid ini 1 M. Masjid ini gak ana aku gak jadi. Kira-kira hilang apa enggak itu? Tapi kalau saya nyumbangnya cuma 5.000, kira-kira ngungkit apa enggak itu? Wah kalau gitu aman sedikit saja Pak. Benar-benar juga begitu. Kalau gitu, wah kalau gitu sedikit saja Pak supaya tidak terungkit. Gitu. Yang nggak benar juga, gitu nggak benar juga. Yang paling bagus apa? Ya tadi betul-betul amal soleh, betul-betul karena Allah. Lah inilah yang akan menjadi bagiatus sholihat, bagian akan berkesinambungan sampai jannatun na'im. Apa arti na'im? Nikmat kesenangan yang tidak pernah terputus. Kesenangan dunia dikatakan apa? Mata'un, kata Allah.
Mataun artinya kesenangan sementara. Jadi dunia itu mana sih? Kesenangan dunia yang kekal itu mana kira-kira? Yang bisa berkesinambungan itu mana? Tidak ada. Maka jangan terperdaya dengan dunia yang begitu mempesona dan menggelincirkan. Karena apa? Ya tadi, tidak mengimani yang maha kekal dan juga tidak bersandar kepada yang maha kekal. Bersandarnya kepada apa? Bersandarnya kepada jabatan, pimpinan dan lain sebagainya yang kira-kira bisa melindungi saya. Nah, ini yang menjadikan apa? Tidak ada artinya di hadapan Allah. Allah mengatakan haba'an mansuro. Apa haba'an mansuro? Ibarat debu kena angin pitung apa? Ibarat debu kena angin yang munyer itu kira-kira gimana? Pasti akan tidak ada bekasnya. Hadirin rahimakumullah. Maka yang maha kekal, kalau kita bahasakan sering abadi, karena wal akhiratu khairum wa abqa. Abqa itu lebih baik dan abqa itu kekal. Sehingga Allah berfirman amat tanasnataini wa ahyai tanasnataini. Ya Allah, Engkau mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Berarti sekarang itu kehidupan yang keberapa? Yang pertama kali. Tapi kita mati besok akan datang. Cedek apa masih lama? Itu adalah kematian yang kedua. Loh, kematian kedua, Pak? Apa kita belum pernah mati? Lah sebelum hidup itu namanya sebelum hidup maka Allah menghidupkan tanah setelah kematiannya. Jadi mati dulu baru dihidupkan Allah. Jadi sebelum hidup kita pernah mati. Tapi kok enggak merasa ya Pak? Iya, memang kita belum pernah hidup, jadi kematian kita nggak ngerti, nggak terasa. Coba kematian nanti akan datang karena kita pernah hidup. Kalau kematian kemudian kita pernah hidup, baru disitulah kita akan ada memori setelah kematian kita. Sebagaimana firman Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Kalau di antara orang kafir itu mati, maka kata Allah, langsung dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku hidup di dunia lagi. Jadi Allah kalau mau marah pada Allah, ini ayat Al-Quran ini. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Ini kira-kira bentuk penyesalan apa enggak? Penyesalan. Karena apa? Pernah hidup. Kalau dulu mati belum pernah hidup, ya enggak ada perasaan. Tapi karena sudah pernah hidup kemudian mati, baru. Karena dulu enggak beramal soleh, ya Allah, la'alli a'malu, ya Allah saya berjanji akan beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Jadi kepada Allah itu dengan minta dihidupkan akan berjanji akan beramal soleh. Tapi kira-kira Allah nurutin apa enggak? Kala, kata Allah, kala itu sama sekali tidak, bahkan lebih impossible itu. Kala itu sama sekali dan lebih impossible. Kala innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak bisa, itu hanya kata-kata atau kalimat-kalimatmu yang kamu ucapkan. Sedangkan kalimat yang kamu ucapkan
akan tetapi tidak akan bisa terwujud, kira-kira semakin menyesal, semakin sedih apa enggak? Karena apa enggak? Seperti apa? Saya salah di dalam, waduh, seandainya dulu saya tidak berbuat itu, saya tidak akan begini. Itu bisa diulang kembali apa enggak? Justru semakin sedih. Jadi kedukaan nestapaan itu juga semakin tambah. Kalla inna karimatun wa qailah wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Kamu sudah di alam yang terdinding. Artinya terdinding itu dindingnya Allah beda dengan dindingnya penjara. Kalau dindingnya penjara masih bisa dinaiki wadah. Ada yang bisa manjat, itu masih ada dindingnya penjara. Kalau dindingnya Allah tidak bisa. Orang Allah itu bisa menciptakan di dalam air laut itu ada sungai yang airnya tawar dan menyegarkan, tidak campur. Kira-kira Bapak Ibu bisa bikin teh manis dan teh tawar satu gelas, kira-kira bisa? Allah itu menciptakan sungai di dalam lautan yang menjadikan seorang oceanografi Prancis masuk Islam gara-gara apa? Lu ternyata di dalam Al-Quran sudah ada. Allah menciptakan sungai di dalam lautan, ternyata air tawarnya pancet tawar. Padahal sekelilingnya airnya itu apa? Asin dan pahit rasanya. Ini kira-kira barzahun layab gian, itu sama-sama barzah. Itulah barzah, dindingnya Allah. Sehingga kalau sudah di alam barzah itu nggak iso keluyuran gitu loh. Sehingga kadang-kadang masih malam Jumat lagi juga tidak boleh gitu loh. Sehingga, soalnya apa? Sering kadang-kadang di desa saya itu ada nyanyian malam Jemuah poro arwah podo tilek ngomah gitu loh. Kenapa tilek ngomah? Sa perlu pengen dikirimi Al-Fatihah gitu loh. Jadi para arwah tilik ngomah itu perlu apa? Dikirimi Al-Fatihah. Ternyata tekan ngomah ora dikirimi. Soalnya nonton TV apa yang cinta-cinta, ikatan cinta, karena sibuk nonton cinta belas orang. Arwah mulih nang kuburan karo merebes mili, karo ngancam nek ra dikirimi tinggalanku artak jaluk bali. itu anu nyanyian desa saya, itu hanya nyanyian ngarang orang ngarang itu. Jadi bukan itu juga menggugah kita juga. Jadi menggugah kita itu apa? Supaya kita ingat kepada arwah saudara kita ngirimi lah, kita kirimi. Jadi Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, itu bukan main. Pahala yang membaca itu, bayangkan, mukmin sedunia dapat semuanya, dan kembali juga kepada yang membaca. Maka jangan medit-medit untuk mendoakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal al ahya'i minhum wal amwat. Inilah, kalau kita selalu bersandar kepada yang maha kekal, maka kekalan amalan kita fa insyaallah akan terjadi, dan situlah jannatun na'im, surganya Allah yang nikmatnya enggak pernah terputus. Sampai saking nikmatnya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayanamu ahlul jannah ya Rasulullah? Apakah tidur orang di surga itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, kalau Rasul menjawab itu mencerdaskan kepada yang bertanya. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Di surga mati apa enggak? Tidak. Berarti
Kalau saudaranya tidur itu saudaranya mati, di surga tidak mati. Mencerdaskan jawaban Rasulullah tadi apa? Berarti di surga itu tidak tidur. Karena apa? Saking nikmatnya. Loh Pak, tidur itu nikmat. Nikmatku nek capek sama ngantuk itu baru nikmat. Kalau ndak capek, ndak ngantuk, sampai tidur telung dino telung bengi, kira-kira nikmat apa malah loro kabeh awake gitu. Ya itu. Jadi tidur itu nikmat kalau capek. Seperti Pak Mas kan pulang dari Tegalan, wesel, ngantuk, capek, luwe, wah itu gampang itu. Setelah makan langsung ngantuknya timbul kayak bantal ya turu temenan itu. Itu kalau di dunia. Kalau di surga saking nikmatnya tidak tidur. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di hotel yang semalam 20 juta, maka jangan tidur eman-eman gitu loh. Nikmati. Kalau tidur ya padha wae, saya tidur di Amben sama tidur di hotel yang 20 juta padha wae rasane. Maka nikmatilah semalam suntuk gak usah turun, nikmati rasanya hotel berbintang 9 gitu loh. Hadirin rahmatullah. Itulah tentang Allah yang maha kekal. Maka selalu hendaknya kita ini mengkaitkan, menyandarkan amalan-amalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sandaran kita kepada Allah itulah yang akan menjadi bagiatus sholihat, amal soleh yang selalu akan berkesinambungan. Bahkan kalau amalan yang berkesinambungan apa diantaranya? Kata Rasul, amal jariah kan. Nah, jariah itu akan meskipun dia mati tetap mengalir pahalanya. Ngajarkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, itulah yang al-baqi tadi, Allah yang maha kekal. Betul-betul mari. Karena apa? Kalau sampai hati kita ini terusik, sandaran itu tidak kepada yang maha kekal, akan sia-sia amal kita. Haba'am mansuro, tiwas-tiwas. Cara Jawa itu tiwas-tiwas. Oleh karena itu, untuk lillah ini harus kita latihkan dalam diri kita. Sehingga melatihkannya apa? Ya mulai kecil itu cucu saya mau Jumatan ke masjid, nah, itu apa? Ya disuruh masukin itu. Itu kalau sudah terbiasa gitu akan lillah. Jadi lillahnya akan terbangun. Sehingga sudah habis ya? Azan belum? Oh belum. Oh masih ya. Ya, saya tambah sedikit. Saya dengan sangat terkagum kepada seorang ibu yang kaya raya. Sewaktu ada seorang itu mendatangi mohon bantuan, sodako bantuan. Ternyata ibu ini tidak pernah menolak. Kemudian, Bu, penjenengan kok tidak pernah hitungan sih terhadap harta? Apa ibu tidak cinta sama harta? Pertanyaan kan logis. Karena nek ngasih itu ndak ndelok abang po biru. Kalau yang ngomong ndelok pasti didelok abang po biru. Nek sing abang dikerekno, nek sing biru tur ongkone cilik iku sing dikekno, itu yang sing ngomong. Kalau itu ndak pernah. Nah, ternyata apa? Saya ini cinta harta, sangat cinta. Kaget ndak sampean? Saya ini cinta harta. Cuma karena saya khawatir tidak kuat untuk membawa harta saya titipkan harta saya di panti asuhan. Saya titipkan harta saya di Masjid Nurul Hidayah. Saya titipkan harta saya di sehingga saya kesana wis nggawa tas kresek kayak ora kabutan. Kira-kira bisa ditiru apa enggak itu? Inilah sing ngomong ngurung iso itu loh. Maka marilah
fabda binafsik, mulailah dengan, karena usikum wa nafsi dulu. Itu maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari sandaran amal kita hanya kepada yang maha kekal tadi, sehingga amalan-amalan kita menjadi kekal, dan itulah teman sejati yang sesungguhnya. Demikian, waktu sudah habis nih, jadi tidak ada pertanyaan, insya Allah. Oh, ada pertanyaan Pak, monggo. Oh, sudah masuk, nggih. Nah, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.